saya akhirnya mencoba mengajak beberapa teman dari guru penggerak juga untuk ikut. Yuk kita bikin program juga namanya Imbas. Inisiatif mengedukasi dan berbagi aksi nyata yang solutif. Kita mengakomodir seluruh rekan-rekan guru penggerak kita yang isinya orang-orang hebat dan berkualitas semua untuk bisa berbagi ilmunya. Ya, kita siapkan suatu wadah bagi seluruh teman-teman untuk bisa berbagi ilmu. Sehingga tujuannya apa? Simpel. Dasarnya adalah ini bukan acara kami, tapi ini adalah acara kita bersama. Kita bangun Imbas. Kalau mau sukses jangan satu-satu, karena panggung kesuksesan tidak bisa diisi hanya oleh satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita PPG Official Podcast Pendidikan Guru. Oke Pak Ridwan, sore ini kita udah di mana nih sekarang? Saat ini kita berada di SMA Negeri 66 Jakarta Selatan. Oke. Itu artinya Pak Ridwan, sore hari ini kita akan bincang-bincang lagi nih di podcast kita. Kita akan mencari ilmu dan juga kita akan mendapatkan ilmu dari seorang tokoh pendidikan menurut saya ya. Karena namanya nggak asing. Nggak asing ya. Ada yang tahu? Kenal nih. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Udah penasaran kayaknya teman-teman. Pastinya. Oke, kita panggil aja Pak Ridwan ya. Untuk udah pada penasaran nih teman-teman kita semua. Oke, kita panggil ya. 1, 2, 3. Pak Luhung Priambodo. Ya, silakan Pak Dudung, silakan. Gimana Pak Luhung kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah baik. Oke, narasumber kita pada sore hari ini Pak Ridwan, beliau adalah Pak Luhung Priambodo. Ya, dia silakan diperkenalkan. Mungkin pada teman-teman mungkin ada yang belum kenal ya. Silakan Pak. Tapi kalau belum kenal kayaknya enggak. Pasti kenal semua teman-teman semua. Tapi mungkin untuk mengulang lagi, silakan Pak Luhung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya seluruh pengguna dan penyuka media guru. Ya, saya hari ini hadir. Nama saya Luhung Priambodo. Saya hadir pada acara PPG Official ini dan semoga pertemuan pada hari ini dapat memberikan hal-hal baik yang bisa kita sebarkan di seluruh Nusantara. Amin. Kalau dari segi tokoh sih kayaknya tidak lagi perlu pertanyakan lagi. Tapi ya kita kesini pasti pengen cari ilmu juga, sharing pengalaman. Dan pasti teman-teman ya Bapak Ibu guru nih yang sudah pernah mendengar nama Pak Luhung, iya. Oh ini. Gitu. Mungkin pernah tahu dari orang ya. Iya. Pak Luhung yang mana sih? Oh ini orangnya Pak Luhung sekarang di tengah-tengah kita. Iya. Nah, bagi teman-teman guru yang sering mengikuti webinar. Wah, webinar terutama Pak Luhung ini merupakan pencetus dan pengelola langsung Imbas. Betul. Di Jakarta Selatan. Nah, kita mau tanya-tanya nih Pak Ridwan. Ini ya, apa CEO-nya? CEO-nya, pengelolanya langsung. Ya. Nah, Pak Luhung saya mau tanya, sebenarnya apa sih itu Imbas? Ya, baik. Jadi gini Mas Novandi. Ya. Jadi Imbas itu didasarkan pada keinginan kita, sanubari kita untuk berbagi. Kita adalah manusia yang ingin membagikan ilmu-ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, salah satunya adalah Imbas ini. Jadi memang kita berupaya sebagai guru penggerak, kita ingin banget untuk berbagi ilmu kita kepada seluruh rekan-rekan guru yang ada di Nusantara ini. Oh, berarti seluruhnya. Luar biasa. Ya. Jadi banyak sekali webinar yang udah dibuat oleh Imbas dan ternyata promotornya Pak Luhung langsung. Tujuannya luar biasa. Iya. Itu hanya salah satu upaya kecil. Tidak hanya saya, tapi seluruh tim yang saya punya itu berkolaborasi bersama
membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Oke. Tujuannya simpel, satu, berbagi ilmu dan bisa membuat semua orang menjadi lebih mendapatkan informasi yang lebih baru lagi. Nah, Luar wah biasa. keren banget nih Imbas. Halo. Ya. Kenapa namanya Imbas? Ya. Kenapa nggak namanya yang lain gitu. Lain gitu. Terus terinspirasi dari mana tuh? Imbas. Harus Imbas gitu ya. Jadi Imbas itu saya ini sering banget nih Pak dengar kata-kata pengimbasan. Yuk kita mengimbaskan, yuk kita berbagi. Itu sesuatu yang menurut saya bagus juga ya. Tapi tidak semua orang tahu. Nah, dari situ saya mencoba untuk membuat suatu kegiatan namanya Imbas yang inisialnya adalah inisiatif ya kan, mengedukasi, B-nya berbagi, A-nya aksi nyata, M harus aksi yang sudah dilakukan, dan itu merupakan yang solutif, artinya solusi. Kalau mau dibuat menjadi satu teks itu ya, inisiatif, mengedukasi, dan berbagi aksi nyata yang solutif. Ya kan? Kalau mau dibuat dalam satu kata gitu ya, itu bisa ditambahkan beberapa. Berapa hari tuh Bang? Iya. Iya, subhanallah, langsung nyelip sing gitu. Langsung aja lewat gitu ya. Nah, tadi kembali lagi masalah Imbas. Nah, awal Imbas ini terinspirasi dari mana? Terus tujuannya sendiri secara spesifik nih, apa tujuannya Pak Palung? Memang saya memiliki salah satu rekan guru penggerak di Jakarta Timur, namanya Pak Wasmana. Ya, Pak Wasmana. Wasmana. Halo Pak Wasmana. Saya berdiskusi dengan beliau waktu itu, kita ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Ya, kita berbagi informasi dan waktu itu kita ngobrol, dia berbagi cerita kalau di Timur ada salah satu program juga namanya Rakjati. Rakjati, ya. Itu program yang sangat bagus dan saya merasa wah, ternyata program Rakjati bagus ya, dia mau coba mengakomodir teman-teman di Jakarta Timur. Nah, saya melihat bahwa aset-aset berkualitas di Jakarta Selatan juga sangat banyak, sangat bagus dan sangat banyak. Oleh karena itu, saya juga yuk ajak teman-teman yang ada di Jakarta Selatan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu, saya akhirnya mencoba mengajak beberapa teman dari guru penggerak juga untuk ikut. Yuk kita bikin program juga namanya Imbas, inisiatif, mengedukasi, berbagi aksi nyata yang solutif. Nah, tujuannya apa? Sama, kita mengakomodir seluruh rekan-rekan guru penggerak kita yang isinya orang-orang hebat dan berkualitas semua untuk bisa berbagi ilmunya. Ya, kita siapkan suatu wadah bagi seluruh teman-teman untuk bisa berbagi ilmu. Sehingga tujuannya apa? Simpel, ilmu itu dari para pendidik, untuk para pendidik dan bermanfaat kembali oleh kita para pendidik dan insya Allah bisa diterapkan di kelas. Karena memang tujuan kita adalah berpihak kepada murid. Iya. Jadi Imbas itu wadah Pak Ridwan, sebagai wadah teman-teman guru untuk memberikan inspirasinya ya kan, berbaginya ya melalui Imbas ini gitu Pak Ridwan. Dan di wilayah Jakarta Selatan. Itu berarti ini Imbas hanya buat Jaksel aja Bang? Ya, kita mencakup wilayah 1 dan wilayah 2 dan juga untuk seluruh angkatan 5, 7, 8, 9 dan juga sekarang 10. Jadi kita semua merangkup semuanya. Silahkan teman-teman yang memiliki keinginan bahkan ingin berbagi, kami siap menerima siapapun. Karena Imbas adalah wadah untuk semuanya. Nah, berkolaborasi betul. Dan tadi yang keren tuh merangkul semuanya. Nah, teman-teman di Jakarta Selatan terutama ya, kalau ada yang mau jadi narasumber, nah sudah ada nih wadahnya, namanya Imbas, Pak Luhung sendiri. Nanti kalau mau kontak langsung, nanti di kolom deskripsi ya, kita taruh nomornya Pak Luhung. Jadi, Pak Luhung, saya mau jadi narasumber, saya punya ini nih, materi ini. Gak apa-apa ya, welcome saja ya. Boleh, welcome saja. Kita akan buka, kita akan diskusi, kita pilihkan waktu yang paling baik untuk Bapak dan Ibu, dan juga kita akan coba wadahi semua melalui webinar ini ya, dari semuanya, absensinya juga, sertifikatnya juga, semua insya Allah siap ready. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, wah keren ini. Kalau Bung, ketika ada ide yang luar biasa tentang Imbas ini, kan Pak Luhung nggak bisa sendirian nih ya, artinya mengajak dan merangkul teman-teman nih. Nah, pasti kan ada kendala-kendalanya gitu. Jadi mungkin ada gak sih kendala yang luar biasa gitu ya, sehingga mungkin Pak Luhung akhirnya
2 kali mikir, ini jadi apa enggak? Iya. Pengalaman yang tanda kutip menyedihkan, Pak. Sehingga sampai lahirnya imbas. Gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang pada dasarnya seluruh guru penggerak adalah orang yang berkompeten, dan saya yakin kalau kita mau mencari kualifikasi yang mumpuni, tidak perlu dipilih dan tidak perlu dicari karena semuanya terkualifikasi dengan baik. Seperti itu. Dan kalau ditanya ada nggak sih Pak cerita sedihnya, cerita kurang menyenangkan, pada dasarnya akan selalu ada cerita sedih yang kurang menyenangkan. Karena apa, Bapak Ibu, membentuk sesuatu, menjalankan 1-2 kali bahkan 3 kali itu adalah sesuatu yang saya yakin bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tapi bagaimana menjaga konsistensi agar ini tetap ada, itu juga ya. Bahkan pernah suatu ketika itu saat kondisi ini sebelum PMM ya, Mas. Sebelum PMM, sebelum ada namanya webinar terus booming seperti sekarang, kita datang tuh jumlahnya penonton tuh sedikit sekali ya. Cuman sekitar 20, bahkan kadang cuman di bawah 20. Bahkan titik ternadirnya kita sempat bikin ya, waktu itu memang kan juga kekurangan dari kita sendiri, sempat akhirnya tanpa sempat pernah satu sesi itu yang menjadi titik bagi kami harus melakukan perbaikan. Logikanya gini, tentu titik ternadir adalah ketika kami mengadakan dan hampir belum tahu orang ini acara apa, ini fungsinya apa, ini kegunaannya apa, manfaatnya apa, sehingga boleh dibilang kita sempat hampir pada ada 1 kali episode itu benar-benar tidak ada. Tidak ada karena tapi memang waktu itu kita juga mungkin dari kita juga punya miss gitu ya, terkait mungkin waktu yang terlalu dekat, terus belum ada kepastian dengan pihak narasumber, sehingga boleh dibilang karena ketidakpastian itu membuat kita jadi ini jadi apa tidak seperti itu. Akhirnya memang kebetulan hari itu akhirnya sempat nihil. Ya, tapi itu juga tidak menjadikan kami lantas bersedih, aduh tidak ada isinya, tidak ada orangnya. Ya sudah, kita lakukan di pembetulan, kira-kira harusnya bagaimana nih kita melakukan koordinasi, coba kita koordinasi lagi, coba kita ambil lagi berbagai cara agar bisa mengakomodir semuanya, seperti itu. Dan akhirnya apa? Ya alhamdulillah sampai hari ini, apalagi kita juga kena yang namanya gini, suatu kejadian bahwa ada PMM ya. PMM itu adalah suatu perubahan titik balik yang cukup signifikan. Artinya kan webinar kita yang mungkin diisi mungkin standarnya bisa 40, 50 gitu ya. Di PMM ini nyampe angka hampir 500. Gitu. Alhamdulillah. Cuman artinya, tapi kami melihat kembali, apakah senang? Ya enggak juga, kok enggak senang? Karena tujuan kami bukan untuk main banyak-banyakan penonton. Betul. Esensi kami tidak goyah ketika penontonnya tidak ada, dan kami tidak menjadikan suatu kepuasan kalau penontonnya banyak. Iya, betul. Logikanya simpel gini, apa tujuan kita, apa filosofi kegiatan ini? Itu bukan tentang banyak-banyakan views, tapi lebih kepada bagaimana kita konsisten untuk tetap memberikan yang terbaik, konsisten untuk tetap memperbaiki diri, dan kita tetap berbagi. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita tetap berbagi. Dan kondisi tetap berbagi itulah yang akan diuji. Apakah kamu tetap akan berbagi apapun kondisinya? Nah, karena itu kondisinya, kami tetap berbagi. Terus bagaimana Pak? Apakah ada penurunan? Naik turun bukanlah menjadi prioritas bagi kami. Bagi kami adalah apa? Tetap berbagi sesuatu yang baik. Jadi informasi itu tidak hanya dari kami, tapi juga dari teman-teman kami. Sehingga pada akhirnya hari ini saya dan teman-teman semuanya berkolaborasi dan melakukan kerjasama dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Sehingga imbas sekali lagi adalah sesuatu yang swadaya.
Ya. Bagaimana menjaga keswadayaan ini akan terus tetap ada. Ya, tetap Dan kami berjalan. pun berkolaborasi Ya. dengan berbagai komunitas anak jalanan di Bandung, kami kerjasama, komunitas ibu penggerak, komunitas ibu profesional yang skalanya sudah sampai nasional. Terakhir kali kami kemarin ibu profesional dengan salah satu pembicaranya yang ada di Singapura. Tapi jadi tetap kami tujuannya apa sih? Berbagi. Ranahnya kami tidak hanya ranah versi guru, tapi juga ranah-ranah versi ibu. Ibu juga memandang pendidikan seperti apa sih? Ya, kami punya 4 episode bersama komunitas ibu profesional. Terus kami juga bekerja sama dengan pihak P4 Jakarta Selatan. P4 Jakarta Selatan pun akhirnya welcome dengan kami. Kami juga bekerja sama dengan komunitas Guru Jakarta, ya, bersama Pak Agus Rahmadi. Ya, itu dia adalah ketuanya dia dulu PP Angkatan 5 dan dia sekarang ada ketuanya dan komunitasnya pun tetap aktif gitu. Jadi dasarnya adalah ini bukan acara kami, tapi ini adalah acara kita bersama. Ya, kita bangun Imbas itu bukan imbasnya, tapi imbas itu ternyata disokong oleh dari teman-teman dari P4 Jakarta Selatan, komunitas guru Jakarta, komunitas ibu profesional, anak jalanan dari Bandung, teman-teman seluruh grup penggerak 5, 7, 8, 9, 10, yang bahasa kasarnya, ya ini bersama-sama. Ya. Kita Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Begitu. Jadi saya rasa saya tidak bisa merasa bahwa ini adalah sesuatu punya kami, ini sudah tidak punya kami lagi. Betul. Ini punya seluruh orang yang di Jakarta Selatan. Jadi kalau memang mau, yuk kami akan siap membantu, kami siap untuk menerima siapapun itu, latar belakang bagaimanapun itu. Karena bagi kami keahlian Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu tuh miliki sudah lama, dan Bapak Ibu sudah dalam satu tahapan tidak hanya mahir sendiri, tapi berbagi pengalaman Bapak Ibu kepada orang lain. Sehingga bagi kami yang mungkin kami tidak ahli, kami jadi mengetahui. Kami mengetahui esensi dari yang namanya, oh ternyata ada kelebihan di bagian sini. Oh ternyata ada praktik baik yang bisa dibagikan. Dan itu adalah merupakan core utamanya. Jadi, saling berbagi, saling bekerja sama, kolaborasi, bahkan alhamdulillah dari tim Sudin JS1 juga menyambut baik, insya Allah kita juga akan melakukan lagi kerjasama lebih dalam lagi, dan tujuan kami sama Bapak Ibu, kalau mau sukses jangan satu-satu, karena panggung kesuksesan tidak bisa diisi hanya oleh satu orang. Gitu. Milik kebersamaan utama ya, semuanya, kebersamaan. Semuanya. Dan dari penjelasan Pak Luhung sendiri, mungkin Imbas adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Jadi kita yang menjadi kata kuncinya, bukan dia, bukan saya, bukan saya, tapi kita gitu. Kebersamaan lah. Dan tadi sungguh luar biasa satu gambaran dari Pak Luhung tentang lilin kecil tadi. Iya, betul. Karena saat ini kan orang-orang pengen menjadi lampu yang terang benderang, yang terang benderang, api yang membara gitu. Tapi Pak Luhung tadi menggambarkan lilin yang terus menyala. Itu walaupun kecil ya. Itu luar biasa. Karena ada kehangatan di dalamnya. Aduh. Ibu guru luar biasa. Tambah lagi Pak, berarti kehangatan di antara kita semua. Luar biasa. Nah, sekali lagi ya untuk teman-teman semua, jika ingin berbagi atau menjadi narasumber, bisa langsung kontak langsung kepada pengelola Imbasnya langsung ya, Pak Luhung. Nanti, untuk semua ya. Jadi ini sebagai wadah, jadi langsung aja kontak Pak Luhung, nanti Pak Luhung bantu semua. Secara administratif dibantu semua. Nanti kontaknya kita taruh di deskripsi sekali lagi ya. Oke. Nah, dengar-dengar kemarin ikut jadi PP. CGP Angkatan 10. Gimana prosesnya bisa ikut PP? Pada dasarnya kita diberikan kesempatan oleh PBGP untuk bisa mengikuti para GP5 yang sudah jadi GP. Bagi yang berkenan dan mau mengikuti PP, mohon mengikuti alurnya. Saya pribadi, yuk kita coba challenge challenge-nya TGP kita sudah jalani, tapi challenge-nya PP gimana? Saya mau tahu challenge-nya PP seperti apa dan saya jalani.
oh rasanya begini, rasanya enak juga sih bahasanya, cuman tantangan-tantangan serunya lumayan karena kita harus mengakomodir. Kalau zaman saya ada 5 orang, ya ada 5 orang harus diakomodir. Itu bagi saya pribadi menemukan salah satu keunikan. Jadi gitu. kita memang yang memilih para CGP kita, tapi alhamdulillah yang saya pilih karakternya sama, Pak. Logikanya gini. Biasanya kalau ketemu karakter orang beda-beda gitu ya. Ini dapat karakter modelnya mirip semua. Gitu. Sehingga karena karakternya mirip semua, modelnya sama semua, ya kita jadinya senang-senang aja. Jadi bahasanya mereka secara nggak langsung akhirnya kompak. Boleh dibilang colokan ketemu colokan gitu bahasanya. Jadi udah langsung koneksinya dapat mereka. Jadi saya pun merasa koneksi antara para CGP saya itu bagus. Klopnya pas. Coba Pak disapa CGP dari Palung siapa aja tadi? Disapa. Halo Bu Neng, Pak Arif, terus Pak Taufik, Pak Nur Idwan, dan juga Pak Ajis. Semoga selalu sehat dan selalu menjadi guru penggerak sampai kapanpun. Karena saya pribadi berharap Bapak dan Ibu PGP walaupun mungkin sudah akan selesai dan Bapak Ibu sudah hilang C-nya, tapi tetap seorang guru penggerak adalah seorang guru yang memberikan kontribusi paling nyata dan paling aktif di sekolahnya. Nah, jadi sebelum kita berbagi ke sekolah yang lain, maka kita akan berbagi ke sekolah kita terlebih dahulu. Nah, luar biasa. Ini pasti bangga nih. Bangga nih. PP-nya langsung Pak Luhung. Silakan Pak Ridwan, tanya selanjutnya. Pak Luhung, dalam konten grup penggerak, bedanya PP dengan CGP itu lebih kepada apa tuh Pak? Apa bedanya PP dan CGP? Bedanya kalau CGP kita akan belajar ilmu-ilmu paradigma tentang guru penggerak. Tapi sebagai PP kita mengakomodir menemani para CGP kita agar tetap semangat dalam belajar. Dan boleh bahasa bilang kita ini memang penilai, tapi secara tidak langsung kita juga kalau bahasa saya guru BK. Kita adalah memberikan konseling, tempat curhat, ya kalau misalnya ada problem di sekolah, ada problem di masalah internal, disampaikan kepada kita, kita akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi. Seperti tujuannya bukan hanya adalah terus menemani, terus menyemangati bahwa yuk Bapak Ibu, awal-awal kayaknya gampang ya, tapi mulai modul 1.3, 1.4, ya, di atas itu sudah mulai nih kita. Sudah mulai. Jadi ingat dulu. Jadi keretanya mulai cepat. Iya, benar. Akhirnya mulai keteteran dan akhirnya beberapa mulai hilang semangat, hilang beberapa. Kenapa? Kalau tidak menjadi misalnya tidak dapat kerjaan lain dari sekolahnya mungkin nyaman ya. Tapi kalau plus nyambi gitu itu yang agak berat. Dan itu yang subhanallah saya rasakan pasti sangat berat. Tapi saya yakin para CGP saya mampu dan bisa untuk melakukannya dan alhamdulillah kita sudah berada di garis akhir nih. Garis akhir. Saya kita tinggal melakukan sedikit lagi tahapan akhir dan insya Allah bisa kita selesaikan bersama. Kita mulai bersama, kita akhiri bersama. Optimisme yang luar biasa. Diawali bersama, dimulai bersama, diakhiri bersama. Sama-sama. Waduh, ini nih bersama dengan kalau saya lihat Pak Novani kayaknya Pak Lu jago psikolog. Iya benar. Nanti di luar kamera saya mau nanya-nanya pribadi. Boleh selain untuk yang mungkin mau jadi narasumber, curhat mungkin boleh. Iya, masih menjadi narasumber yang baik. Materi coaching. Iya, materi coaching. Benar, iya. Luar biasa. Oke, Pak Luhung. Nah, harapan karena Pak Luhung jadi PP, harapan Pak Luhung terhadap CGP angkatan 10 nih yang sudah mau di garis akhir ya, Pak. Udah belum pengumuman ya? Belum. Nah, harapannya apa nih? Bagaimana nih dari seorang Pak Luhung sebagai PP? Iya. Harapannya perubahan itu ada di sekolah Bapak dan Ibu. Karena kami membimbing Bapak Ibu untuk menjadi agen perubahan. Maka cara terbaik menunjukkan adalah terjadinya perubahan. Dan perubahan paling nyata bukan di sekolah lain seperti saya bilang tadi, tapi di sekolahnya sendiri. Di sekolah sendiri. Jadi ya, kalau akhir itu, yuk
Bapak Ibu jangan hilang semangat. Bahasa bergerak dan menggerakkan itu paling efektif dan harus efektif di sekolah masing-masing. Luar biasa. Ini bukan hanya untuk para CGP dari Pak Luhung ya, tapi untuk seluruh teman-teman CGP angkatan 10 ya. Betul sekali. Yang kemarin sudah ini sudah panen raya. Sudah panen. Jadi kita tinggal melakukan penyamaan nilai dan semuanya, dan insya Allah dalam beberapa waktu lagi kali ya, mungkin beberapa minggu lagi C-nya hilang, bergabung bersama kami, dan kami insya Allah dari komunitas guru penggerak Jakarta siap menerima seluruh rekan-rekan untuk bergabung bersama kami di sini, dan kita akan berbagi bersama sehingga kita maju bersama. Sukses untuk semua. Untuk Jakarta Selatan ya. Untuk Jakarta Selatan. Tadi keren tuh Pak. Kita maju bersama, sukses untuk semua. Untuk semua. Jakarta Selatan. Nah, Pak Luhung, di akhir-akhir ini kan pasti ada satu kans yang mungkin bisa Pak Luhung bagikan kepada kami, gitu ya. Mungkin semangat apa sih yang mau dibangun kita, ya sebagai guru penggerak gitu ya. Bahkan saya pun mungkin pribadi ya ada kalanya masih sering pakai ceknya. Ya CGP gitu. Kalau sudah C-nya tadi sudah hilang gitu ya. Bagaimana? Ya. Chance yang mau dibagi adalah jangan pernah berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Kita memang tidak sempurna dan kita tidak diwajibkan untuk menjadi sempurna. Ya, kalau kita ingin menjadi sempurna, maka kita bukan menjadi manusia, gitu ya. Oleh karena itu, chance paling terbaik adalah jangan pernah berhenti belajar Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti menjadi gelas kosong. Karena itu kita timba ilmu kita satu, karena perubahan terbaik adalah hari ini plus 1 yang terbaru dari diri kita. Aduh. Hari ini saya banyak banyak dapat ilmu nih. Ya, pengalaman juga. Biasa, dan lebih menyerap gitu. Kita kehangatannya tuh jauh-jauh dari Kebayoran ke sini ya kan ya. Itu jauh gitu dari Kebayoran. Kehangatannya luar biasa. Nah, terakhir nih, Pak Ridwan, silakan. Pak Luhung, kan kemarin sudah ada info nih tentang upgrading ya. Undangan dari BBGP ya? Untuk kegiatan 19. Ya, 19 November, kegiatan GP Angkatan 5, 7, 8, dan 9 ya, Pak Luhung ya? Nah, coba Pak Luhung ingatkan gimana cara mengingatkan teman-teman untuk datang. Ya, silakan Pak Luhung. Teman-teman semua, kami menunggu kehadiran Bapak dan Ibu untuk bisa ikut dalam acara upgrading yang insya Allah akan dilaksanakan serempak untuk kita semua, dan saya hanya berharap bahwa kita bisa bertemu karena Bapak dan Ibu kita adalah gerigi-gerigi kecil. Kita akan menggerakkan roda besar, maka kita perlu satu persepsi agar apa? Agar roda yang lebih besar bisa kita gerakkan menjadi lebih kuat lagi. Ya, ditunggu ya. Kita kangen-kangenan juga ya, kangen juga gitu kan. Semua. Kadang sibuk semua aja saat ini ya gitu. Gambaran yang luar biasa Pak Fandi dari Pak Luhung ini saya dapatkan. Apa tuh Pak? Lilin kecil. Gelas kosong. Dan gerigi kecil. Yang bagian dari gerigi untuk besar. Luar biasa. Ini jago pengibaratan. Luar biasa. Iya. Guru bahasa Indonesia Pak? Bukan. Guru geografi. Tapi bahasa Indonesia. Iya. Pernah jadi guru BK Pak? Enggak sih. Enggak juga. Itu ilmu, didasari ilmu. Semua itu pasti didasari karena ilmu. Luar biasa. Ini terakhir Pak, yang lagi viral. Iya Pak. Kebetulan terakhir nih, sebelum closing ya, yang terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang merupakan penonton setia channel kita, PPG Official. Jadi minta nih sama narasumber komentar ya, tanggapan gitu tentang kasus yang lagi viral. Yang ditanyakan salah satu Bapak Ibu guru kita tentang kasus ibu guru yang mungkin sedang memiliki satu ujian gitu satu permasalahan dengan orang tua murid yang akhirnya berujung ke pengadilan ya. Sampai
pengadilan. Beliau di penjara kalau nggak Iya, salah 20 hari ya Pak. Iya. Mungkin Pak Luhung berapa memberikan Tanggapannya seperti apa tuh Pak? Ya. Silakan. Baik, terkait permasalahan beliau ya, saya mendukung penuh bagaimana upaya dari semua pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara clear. Ya. Karena pada bagaimanapun, karena ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, maka proses itu harus terus berjalan sesuai dengan semestinya, dan tapi tetap kita akan menjadi satu garda bersama Ibu untuk selalu membersama Ibu. Kita sama Bu, kita posisinya sama, kita kondisinya sama. Kami mengetahui lelahnya Ibu, kami tahu perasaannya Ibu, oleh karena itu kami bersama dengan Ibu. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik yang kita mengajarkan tata aturan, kita akan ikuti aturannya, dan dengan aturan itu kita akan menang bersama. Jadi itu ya. Di kita semua benar-benar bahasanya kalau kita keluar aturan itu kan tidak diri kita. Iya, betul. Ya, karena ini sudah ada aturannya, sudah ada jalan mainnya, maka kita ikuti jalan mainnya, kita ikuti semuanya, semua alur, dan semua alur itu yang kita ikuti, kita buat benar-benar sesuai. Jadi kalau kita menangnya kita tak terbantahkan. Iya, betul. Iya. Muncul lagi bahasa Indonesia. Menangnya kita tak terbantahkan. Iya. Luar biasa. Tokoh kita pada hari ini cukup hebat dalam apa ya Pak? Merangkai sebuah kata. Sebuah kata-kata menjadi kalimat yang unik gitu. Iya. Saya sampai terpana dengan kata-kata. Kita kalau challenge bikin puisi mungkin beda kali ya. Luar biasa. Oke, Pak Ridwan, sebenarnya masih banyak nih kita pengen ngobrol sama lu, tapi waktu yang terbatas ya buat kita untuk ngobrol. Tapi ya udahlah, bagaimana ya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi di episode selanjutnya ya sama Pak Luhung. Sebelumnya terima kasih Pak Luhung ya. Siap. Terima kasih, sehat-sehat ya. Teman-teman, terima kasih semua. Iya, oke. Nah, itu episode kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dibicarakan oleh Pak Luhung, diinformasikan, dapat bermanfaat bagi teman-teman rekan pendidik di seluruh Indonesia. Dan pastinya apa yang telah kita temakan hari ini menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu guru untuk selalu terus belajar. Ya. Dan kita akan membangun aspek kekitaan, kebersamaan. Untuk satu, Jakarta Selatan. Nah, itu. Oke, jangan lupa terus tonton PPG Official ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe pastinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhung Priambodo. Saya dari SMA 66 Jakarta. Saya adalah ketua dari komunitas guru penggerak wilayah 1 Jakarta Selatan dan juga sebagai salah satu pengelola dari acara Imbas. Ya, alhamdulillah kita sudah berbagi informasi hal-hal yang baik dan juga inspiratif, dan semoga sesuatu yang kita mulai dari Kebayoran Lama dapat bergema terus hingga ke seluruh Nusantara. Mari Bapak dan Ibu ikuti PPG ini, dan kami yakin kami dapat memberikan informasi yang lebih baik dan juga inspirasi-inspirasi yang paling fenomenal yang bisa Bapak Ibu dapatkan, dan semoga pertemuan kita kedepannya akan terus dapat menginspirasi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.